Podcast diputar, diskusi seputar Latsar. Sobat Aneka, yuk dengarkan podcast diputar sesuai Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aneka, Waalaikumsalam warahmatullahi podcast diputar wabarakatuh. saat ini adalah ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komalasari, peserta Latsar dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dan rekan saya yang bernama Mas Yuda dan juga Mas Fatya. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu Komalasari atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Saputra. Saya berasal dari instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak Fatwa. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fatwa Ferdiansyah dari instansi Ombudsman RI Perwakilan Riau. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait aneka. Apa itu aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akuntabilitas dan nasionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bapak Yuda. Terima kasih atas waktunya Ibu Komalasari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Jika amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai politik, maka seorang ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dan lebih mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan kelompok. Kemudian, ASN harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindarkan diri dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Seorang ASN yang akuntabel juga dapat memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Seorang ASN yang akuntabel juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Khususnya dalam bidang saya sendiri, akuntabilitas dapat ditunjukkan ketika saya menyelesaikan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran dan menyerahkannya kepada kepala sekolah dan melaporkan seluruh evaluasi pembelajaran kepada orang tua, wali, peserta didik karena saya seorang tenaga pendidik. Jadi, akuntabilitas merupakan transparansi dan bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat. Itu adalah penjelasan saya mengenai akuntabilitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Contohnya saja adalah sebagai guru harus menanamkan kepada peserta didik tentang ideologi Pancasila, yang sila pertama merupakan pondasi bagi setiap individu, yaitu dengan meyakini adanya Tuhan semesta alam. Kemudian dengan mencintai bangsa kita sendiri dan cinta tanah air yang ditandai dengan mengenalkan kepada peserta didik tentang bangsa Indonesia dari budayanya, sukunya, bahasanya, dan ciri khas suatu daerah. Kemudian dengan menanamkan kepada peserta didik untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yuda. Selanjutnya etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleks atau standar norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayan publik. Nilai-nilai yang bisa diambil dari etika publik adalah yang pertama, bagaimana kita bisa memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi suatu negara. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45.
Yang ketiga, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika publik. Selanjutnya kita akan dengarkan komitmen mutu yang diakhiri dengan anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Bapak Fatwa. Saya persilakan. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komitmen mutu. Mutu di sini adalah kualitas suatu layanan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Untuk menerapkan komitmen mutu diperlukan nilai-nilai dasar yang ada di komitmen mutu. Ada 4 nilai dasar. Yang pertama adalah efektif. Penerapannya, seorang ASN harus mampu merealisasikan rencana kerja yang telah mereka buat sebelumnya. Yang kedua adalah efisien atau tepat guna. Seorang ASN harus tepat dalam merealisasikan rencananya sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang selanjutnya adalah inovatif. Seorang ASN diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah mereka lakukan dengan tujuan untuk terciptanya pelayanan yang lebih baik. Lalu yang keempat, seorang ASN harus berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan ASN diarahkan untuk mencapai standar mutu. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang anti korupsi. Anti korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil dari dalam diri individu, termasuk di dalamnya adalah seorang ASN. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemahaman terkait tindak pidana tersebut dan seberapa besar dampaknya. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Salah satu contohnya adalah seperti memperkuat iman kita, harus memiliki integritas dalam bekerja, memperbaiki moral, ataupun mengikuti seminar terkait anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak hanya ditujukan untuk ASN saja, tapi juga untuk masyarakat, karena tindak pidana korupsi dapat terjadi bila ada kesempatan, yang mana kesempatan itu akan muncul bila masyarakat tidak mempunyai kesadaran diri akan dampak kerugian tindak pidana korupsi tersebut. Terima kasih, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Yuda dan juga Bapak Fatwa mengenai aneka. Teman-teman, demikianlah podcast dari kami mengenai aneka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa dengan podcast aneka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.